أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa bersilaturahmi dan juga melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan, yakni sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Ghani dan juga para pengurus yang lain dan juga para jamaah sekalian, yang mana pada kesempatan pagi ini kami dari BWA cabang Bekasi yang alamat kantornya berada di Pengasinan Rawalumbu di Perumahan Puri Mustika. Alhamdulillah bisa bekerjasama dengan pengurus DKM Masjid dalam rangka melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan BWA yang memang kita lakukan setiap bulan dalam rangka untuk berbagi pengetahuan tentang ilmu-ilmu Islam dan juga melaporkan terkait kegiatan Badan Wakaf Al-Quran yang di program Wakaf Al-Quran dan juga pembinaan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami melaksanakan safari dakwah bersama dengan Masjid Al-Ghani yang nanti akan diisi oleh guru kita, yakni Kiai Haji Dr. Ahmad Aziz Ahmad Tajuddin. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Namun sebelum beliau menyampaikan sedikit pengetahuan dan juga menyampaikan materinya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM, yakni Ustadz Muhammad Musa. Ustadz Muhammad Musa, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ghani yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita kedatangan tamu, dan tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah tamu itu adalah Kiai Dr. Aziz Ahmad Tajuddin SHI MAG beserta rombongan dari Badan Wakaf Al-Quran. Harapannya pada pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan lagi. Jadi kemarin kita Ustaz itu kita ada taklim juga, kajian subuh setiap Sabtu dan Ahad subuh. Jadi alhamdulillah ini memang kita manfaatkan untuk taklim. Hanya saja memang kita dibatasi sampai jam 6 saja. Jadi makanya mungkin kita perbanyak mungkin kalau ada dialog atau diskusi gitu ya. Mungkin Ustaznya nyampaikan berapa menit gitu. Nanti disisakan waktu mungkin 15 menit untuk tanya jawab atau 10 menit, antara 15 sampai 10 menit tanya jawab, sehingga mungkin jamaah kita bisa berinteraksi terkait tema apa Ustaz rencananya Ustaz? Hidup berkah bersama Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Dan kemudian yang kedua nanti kita siapkan wakaf terbaik kita buat Al-Quran. Insya Allah selama Al-Quran itu dibaca oleh para santri, oleh siapapun yang membaca Al-Quran tadi gitu ya, insya Allah pahalanya akan mengalir pada kita semua. Karena namanya wakaf adalah sedekah jariah, sedekah yang mengalir kepada kita semua. Walau kita mungkin sudah habis kontrak hidup kita di dunia ini. Jadi mari kita sama-sama, yang pertama kita mendengarkan
Kemudian yang kedua, kalau ada diskusi silahkan berdiskusi terkait dengan ilmu Al-Quran yang akan disampaikan Ustaz Azi Ahmad Tajuddin Kiai. Kemudian yang kedua adalah kita siapkan wakaf terbaik kita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ketua DKM Masjid Al-Ghani yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari guru kita yakni Kiai Haji Dr. Andes Azi Ahmad Tajuddin. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Purwakarta. Beliau juga seorang mudir Ma'had Uswatun Hasanah Purwakarta dan beliau juga salah satu dosen pasca sarjana di STAI Muttaqin Purwakarta. Mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari guru kita yakni Kiai Haji Dr. Andes Azi Ahmad Tajuddin. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Musa, betul ya? Mohon maaf jika salah. Dan juga segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ghani. Yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, para alim, ulama, sesepuh, dan juga aparat pemerintahan. Mudah-mudahan dengan wasilah kajian pagi ini Allah mengangkat derajat kita dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Tentu yang dimuliakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pagi ini alhamdulillah tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali majlis yang mulia ini dengan senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Saya senang sekali pagi ini Pak.
Allah pertemukan sudah sekian lama dengan guru saya. Dulu Pak Putut ini guru matematika saya di MAN Purwakarta. Alhamdulillah beliau sehat. Inilah wasilah silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit menyampaikan, baru saja pulang dari Madinah, dan alhamdulillah Allah memilih untuk bisa setiap bulan bolak-balik Mekah ke Madinah Bapak Ibu sekalian. Ini sedikit ingin memotivasi saja supaya Bapak Ibu juga punya satu cita-cita ingin terus bisa berangkat ke tanah suci. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak DKM menyampaikan santai saja dialog nanti ya. Kita lebih banyak mungkin ya menggali pengalaman. Bapak Ibu sekalian, banyak jemaah bahkan sebulan 2 kali saya sering tanya-tanya, apa sebab Bapak dan Ibu bisa dipanggil ke tanah suci? Saya paling suka kalau menanyakan itu Bapak Ibu. Sebab begini, setiap orang yang dipanggil ke tanah suci itu pasti spesial. Sebab itu disebut dengan tamunya Allah. Ya, tamunya Allah Pak. Kalau tamunya Allah, pasti Allah yang akan menjamu, Allah yang akan menjamin, Allah yang akan mencukupkan. Maka ketika statusnya menjadi tamu Allah, pasti ini ada sesuatu. Paling tidak amal soleh apa yang membuat orang itu bisa dipanggil menjadi tamunya Allah. Ini yang selalu saya tanyakan Pak. Ya, kalau kita masih mengingat Pak ya, dalam satu pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab yang namanya al-asbab al-wasilah bil a'malis sholihah. Amal-amal yang bisa menjadi media Allah cinta, Allah suka kepada kita. Bapak Ibu masih ingat dalam hadis yang panjang situ ya Pak ya? Saya sedikit cerita Pak. Itu ada 3 pemuda kan yang sempat dia itu terjebak di dalam gua, yang kemudian gua itu tertutup oleh batu yang sangat besar sekali Pak, hingga tidak bisa digoyang-goyang, hingga tidak bisa dirobah. Si 3 pemuda itu tidak bisa meninggalkan gua itu kecuali bagaimana batu itu bisa dirobah, digeser Pak. Coba, zaman saat itu belum ada handphone, belum ada handy talkie, belum ada alat komunikasi yang canggih yang bisa menyampaikan bagaimana orang merescue, menolong dia. Maka bagaimana Pak? Ketiga pemuda ini menjadikan asbab, wasilah amal-amal solehnya sebagai cara untuk mengundang simpati Allah. Bahkan mengundang Allah menurunkan nasrullahnya. Insyaallah Pak. Singkat cerita, yang pertama dia mengingat-ingat kebaikan. Setiap pagi pemuda ini menyiapkan susu kesukaan ibunya, yang suatu ketika singkat cerita beliau datang membawakan susu itu, kemudian rumahnya sudah dikunci, ternyata ibunya sudah tidur Bapak Ibu sekalian, dan beliau menunggu sampai pagi hingga rumahnya dibuka. Melalui amal yang dia ingat itulah, jadikan wasilah ya Allah. Andai saja ini amal adalah amal soleh, izinkan kau bukakan pintu gua yang ditutup oleh batu itu. Bagaimana Bapak Ibu, dalam riwayat sahih itu dikatakan itu si batu yang sangat besar itu bergeser Pak. Ya, bukan sulap, bukan sihir Pak. Ya. Terus yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu, hingga pada akhirnya si 3 pemuda itu bisa ya melepaskan bagaimana himpitan atau juga musibah yang menimpa kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ya, singkat cerita apa? Saya ingin kembali kepada ada dari sekian banyak jemaah yang kami bimbing, ya. Bapak Ibu sekalian, saya masih teringat ada sosok 5 pemuda
yang pada waktu itu saya sedang di Madinah, kebetulan mendapatkan antrian untuk masuk ke Raudhah Asy-Syarif, taman-taman surga yang ada di Masjid Nabawi, Pak. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata para ulama, itulah maqam mustajabnya doa. Suatu cerita, Pak, suatu ketika pada waktu itu ketika saya ngantri dengan jemaah saya, tiba-tiba ada 4 kalau tidak salah pemuda yang kami tidak kenal siapa, tapi kok ikut di belakang ngantri gitu, Pak. Ya. Kemudian kita masuk di sana, sempat belum masuk ke Raudhah, kemudian kita disiapkan tempat singgah transit sebelum nanti dipanggil masuk ke Raudhah. Dalam momen itulah, Pak, saya menanyakan, "Dek, ini siapa? Dari mana?" Apa jawaban salah satu keempat pemuda tadi? Kami ini salah satu alumni atau santri pondok pesantren anu, dia sebutkan. Saya lupa, Pak, pondoknya. Loh, kenapa kok bisa ke sini? Kata beliau, kami ini mendapatkan hadiah. Hadiah dari syekh kami, ya, syekh yang tinggal di Madinah. Dan beliau keempat santri ini menghafalkan 30 juz Al-Quran plus 5.000 hadis. Maka hadiah itulah syekhnya ini mengizinkan keempat anak ini untuk berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh, Pak. Masya Allah. Sebetulnya beliau menyampaikan ada satu lagi, Pak. 5 kami ini berlima dapat hadiahnya. Loh, saya tanya, siapa satu lagi? Yang satu lagi adalah akhwat perempuan. Kebetulan akhwat ini belum menikah, kemudian memang mesti ditemani oleh mahramnya, maka bapaknya, ya, dengan izin Allah menemaninya dan ada bersamanya katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Ya, mungkin di antara sekian banyak bisa jadi tidak yang langsung menghafal, tidak yang langsung mendapatkan ilmu dengan Quran, bisa jadi jamaah-jamaah lain juga ada yang mendapatkan kemuliaan tadi, diundang oleh Allah sebagai tamunya Allah. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kisah ini sesungguhnya apa? Inilah yang disebut dengan wasilah. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu bisa menjadi media yang bisa menjadi alat untuk mengundang Allah simpati kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata juga, Pak. Selain kisah tadi, saya alhamdulillah diamanahi oleh Allah untuk memimpin pondok pesantren. Anak-anak yang mondok itu, Pak, ya, memang tidak semuanya, ya, biaya makannya itu bayar, Pak. Kadang dalam sebulan itu jumlahnya ada 120, yang bayarnya itu paling 45. Ya, sisanya ketika diminta ditagih, ya gimana lagi, ya. Ketika tidak mampu dan lain sebagainya. Ketika zaman Covid, Pak, Masya Allah itu, ya, Bapak Ibu, anak-anak yang hanya sibuk apa coba? Menghafal, ngaji, belajar di pondok, itu yang namanya rizki buat anak-anak santri, Pak, datang dari mana-mana, Pak. Maka kesimpulannya itulah yang disebut dengan barokah. Ya, jadi kalau misalnya seorang pegawai, mohon maaf, misalnya dia menjadi pegawai di sebuah perusahaan, mesti 8 jam menghabiskan waktu untuk gajian sebulan sekali, mungkin ada yang 5 juta, 6 juta, tapi bagaimana dengan mereka yang menghafalkan Al-Quran? Maka Bapak Ibu sekalian, pantas kalau Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu apa? Kebaikan Al-Quran.
Quran itu bukan hanya sebatas bacaan, tapi di balik bacaan tadi ada magnet, apa ya? Ada magnet yang bisa menarik rezeki, yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mendatangkan kemuliaan, Pak. Masya Allah. Jadi para jamaah sekalian, inilah salah satu hal penting yang mesti kita yakini, Pak. Maka kita yang hidup di akhir zaman ini, kalau kita ngaku sebagai seorang mukmin, iman kepada Allah, tidak ada bukti nyata iman itu harus kita ini memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab kata Nabi dalam sebuah hadis, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini, Pak, ini hanya menjadi dua kemungkinan bagi kita. Ini akan menjadi penolong kita di akhirat, hujjatun laka. Yang kedua kemungkinannya au alaika, atau ini akan menuntut kita, menghujat kita. Mau yang mana Bapak Ibu? Mau ditolong atau dihujat? Tentu kita mau ditolong. Maka Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, ini adalah salah satu kemuliaan. Kita dikumpulkan, ini tentunya kita ingin ditolong oleh Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, saya sempat ya, dalam benak pikiran saya, itu yang namanya imam-imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Pak, di Mekah dan di Madinah, atau mungkin imam-imam di masjid-masjid yang lain, ya, apa yang membuat mereka dicukupkan rezekinya? Coba saya tanya, ya. Saya yakin mereka tidak nyambil, Pak, tidak sambil jadi tukang gojek mungkin, mohon maaf, atau mungkin juga sambil dagang. Penghafal itu mereka fokus. Kata kuncinya satu, Pak. Ketika mereka fokus menghabiskan waktunya dengan Allah, Allah akan cukupkan dunianya. Ya, begitu, Pak. Maka insya Allah, para jamaah sekalian, inilah yang memotivasi kami ingin senantiasa menyampaikan kemuliaan Al-Quran. Para jamaah sekalian, ya, kita sedih sesungguhnya, ya, di zaman kita ini kita punya satu panduan hidup yang hebat, kita satu mukjizat yang ini adalah cahaya. Tapi umat Islam ini, Pak, ini masih setengah-setengah, Pak. Apa? Mau mengkaji dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu, apa sih kewajiban kita sebagai seorang mukmin terhadap Quran? Satu, Bapak Ibu, kita wajib mampu membaca dengan baik dan benar. Itu wajib hukumnya, ya. Nanti lisan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Sudah sejauh mana lisan ini kita maksimalkan belajar membaca Al-Quran, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya lihat di masjid-masjid sudah mulai jemaah ikhwan, Bapak Ibu berbondong-bondong mempelajari tahsin tilawah. Insya Allah di Al-Ghani ini juga saya yakin, ya. Jangan malu Bapak Ibu, jangan sungkan. Tidak ada batas waktu pensiun untuk belajar. Ya, Quran tidak melihat lidah Jawa, Quran tidak melihat lidah Sunda, tidak bisa melihat lidah apapun. Insya Allah, ketika Allah mudahkan, maka kita akan bisa membaca dengan baik. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Silahkan Bapak Ibu sekalian, maka ya, Bapak Ibu mesti mempunyai satu ambisi, Pak.
Kadang kita ambisi itu hanya untuk dunia Pak ya. Ambisi pokoknya ingin beli anu, ambisi ingin punya anu. Boleh tidak Pak? Boleh. Tapi yang lebih baik coba sekali-kali kita berambisi. Ingin apa Pak? Ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tidak ada salahnya Pak. Jangan menyesali, kan dulu saya tidak mondok, kan dulu saya tidak belajar sama kiai. Tidak apa-apa Pak. Saat ini ada kesempatan, mulai besok Bapak jangan tangguh-tangguhkan lagi. Datangkan ahlinya, siapkan fasilitasnya, siapkan jemaahnya, siapkan mushafnya, duduk berlama-lama dengan Al-Quran. Siapa? Harus siap Pak. Ya. Apalagi kalau ada ahlinya, kemudian kita sampai saat ini belum baik, belum bisa membaca, maka akan menjadi tadi apa Pak? Hujjatun alaika. Ya, kata Allah gampang saja. Tuh ada ahlinya, tuh masjidnya sudah bagus, tuh waktunya ada. Apalagi sudah rumah Quran, Masya Allah. Di depan ini Pak ya. Iya. Maka saya sarankan rumah Quran ini Pak, ya jangan dulu diisi oleh yang lain. Paling tidak yang mondok ini adalah penduduk orang sini dulu. Iya. Jangan sampai rumah Quran itu hanya misalnya, mohon maaf gitu ya, itu yang lain banyak tapi yang setempat itu ya hanya memfasilitasi. Sebaiknya juga kita ikut terlibat. Ya. Bahkan juga kalau bisa belajar langsung. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali. Kewajibannya pertama itu jangan sampai kita tidak bisa lisan ini berhujjah di mana Pak? Di hadapan Allah. Ya. Padahal kita ini sudah sejak kecil bisa mengucapkan atau bisa ya berkata-kata, bahkan semua bahasa ada yang dikuasai. Ya, tetapi membaca ayat-ayat Quran mungkin belum begitu menguasai. Baik para jamaah sekalian, yang kedua setelah kita mempunyai bahkan bisa mampu membaca dengan baik, apa? Yang selanjutnya itu adalah memahami. Ya. Jadi hakikat petunjuk itu kan menunjukkan, betul? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Dzalikal kitabu ai hadzal kitab. Inilah Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Bapak sekalian, sebuah petunjuk kalau tidak dipahami apakah menunjukkan? Menunjukkan tidak Pak? Tidak. Bapak membaca ada tulisan Jepang, ya. Kita nggak paham, bahkan juga nggak bisa membacanya. Padahal itu petunjuk. Gimana Pak? Tidak jadi apa-apa. Maka ini penting para jamaah sekalian. Maka ketika Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang takwa, bagi orang yang beriman, satu-satunya cara supaya jadi petunjuk apa Pak? Hanya bisa difahami. Kalau tidak difahami, maka petunjuk tidak akan menunjukkan. Itu Pak, ya. Sama dengan apapun Pak, yang namanya aturan itu kalau tidak dipahami tidak akan menjadi petunjuk. Contoh yang paling mudah Pak, ketika helm itu adalah aturan bagi siapa saja yang mengendarai kendaraan roda 2, ya. Tapi helm itu nggak dipakai, atau dipakai pun juga mungkin nggak dicantelkan ini ya Pak, talinya. Maka ketika ada sesuatu ya tetap saja helm tidak akan menjaga kepalanya, sebab petunjuknya tidak difahami dengan baik. Inilah problem kenapa umat Islam itu dikatakan sebagai khairu ummah, tapi tidak kelihatan apa? Kemuliaan khairu ummah itu. Kadang kita suka menangis ya Pak ya, sedih melihat kasus-kasus kejahatan siapa itu? Oknum umat Islam. Betul?
Ya, kita sedih juga Pak. Kadang-kadang yang banyak tidak bisa membaca itu adalah umat Islam. Banyak Pak hasil riset, hasil penelitian tingkat kemampuan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, intinya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kemampuan bacanya saja itu masih di bawah 60, bahkan ada yang di bawah 50% Pak. Ini penelitian-penelitian banyak. Itu baru baca Pak. Belum lagi apa? Memahami. Masya Allah Pak ya. Jadi para jamaah sekalian, begini Pak. Kalau ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, itu kan tidak membawa kecuali apa? Al-Qur'an. Dan wahyu pertama kali yang disampaikan adalah al-alaq. Para jamaah sekalian, maka andai saja kita membaca, konteksnya memahami, lebih jauhnya mengamalkan, insya Allah para jamaah sekalian, kita ini akan diangkat, dimuliakan oleh Allah menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Jadi para jamaah sekalian, sampai sini itulah ya, kita ini ingin mesti mempunyai ambisi bagaimana waktu kita, peluang kita, tenaga kita, pikiran kita itu membela Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya nanti kita ditolong. Pak, masih ingat sahabat Nabi Muhammad itu bela-belain ya, menjual nyawanya itu adalah semua demi menunjukkan kepada Allah bahwa mereka itu membela Islam dan Al-Qur'an. Ya Pak. Hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan ada yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan bisnisnya. Demi apa Pak? Demi ingin ditolong oleh Al-Qur'an. Ketika Allah katakan ya, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Hanya itu Pak. Ya, semua ditinggalkan. Muncul ayat lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli siapa yang mau menjual. Ya. Maka ayat itu membuat apa? Para sahabat menjual kekayaannya, menginfakkan kekayaannya, ya. Ada salah seorang sahabat Nabi yang menginfakkan kebun kurmanya, Pak. Oh. Untuk apa? Membiayai jihad fisabilillah. Itu Pak, hanya dengan ayat 1 tadi. Ya. Supaya apa? Supaya ditolong. Hujjatun laka. Ya. Sebab kalau tidak begitu apa? Hujjatun alaika. Nanti akan menghujat, menuntut kita. Maka para jamaah sekalian, paling tidak kalau kita boleh ditanya, ya, paling tidak mungkin amal soleh apa sih Bapak Ibu? Sebab sekali lagi kalau kita mengandalkan ibadah mahdoh, gimana Pak? Yakin ibadah kita Pak? Ibadah kita ini Bapak Ibu ya, banyak apa? Tidak khusyuknya. Kalau mengandalkan puasa kita gimana Pak? Puasa awam katanya ya. Tiap tahun kita puasanya puasa awam. Apa itu puasa awam Pak? Hanya mau menahan haus dan lapar saja. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, paling tidak ya, inilah ladang amal soleh kita. Ya, karena tadi waktunya juga terbatas, Bapak Ibu sekalian, kami Badan Wakaf Pak, ini concern ya. Kami niatnya itu adalah bagaimana ingin ya memasyarakatkan, menyebarluaskan ya, bagaimana Quran ini sebagai sumber kebaikan itu dimiliki, dipahami, dibaca, diamalkan oleh siapa? Oleh umat Islam.
Kalau di Bekasi insya Allah semua pada punya ya, ibu-ibu sudah pada punya. Nah ini Pak, namun Pak ya, di tempat-tempat lain, di tempat yang nun jauh pelosok sana ya, masih banyak di antara ikhwan kita yang belum memiliki mushaf Al-Quran. Kebutuhan umat Islam itu Pak, setiap tahunnya mestinya itu ada 6 juta mushaf yang mestinya dicetak oleh Kementerian Agama. Tapi Kemenag itu baru mampu mencetak 1 juta saja Pak. Ya, 1 juta itu pun juga kalau dananya masih tidak efisiensi Pak. Kalau efisiensi dananya mungkin ya sedikit dikurangi juga. Nah maka Bapak Ibu sekalian, itulah yang 4 juta itu bagaimana? Itulah ladang amal kita, peluang ladang amal soleh kita ya. Paling tidak Pak, BWA sudah menyampaikan, mendistribusikan sejak tahun 2005 itu ke daerah-daerah pelosok yang aksesnya sangat sulit ya. Mereka untuk mendapatkan satu mushaf itu ya butuh dana 700.000 rupiah. Nah mungkin paling tidak Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan pagi yang mulia ini ya, bisa jadi kita akadkan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kita berwakaf pagi ini, jadikan itu sebagai wasilah min wasail a'mal as-salihah, menjadi media kita untuk beramal soleh yang nanti Allah simpati kepada kita. Mau Bapak Ibu? Insya Allah ya. Nanti kita akan sampaikan dulu sebelum kepada yang inti. Bapak Ibu, ini sudah disiapkan oleh tim tentang bagaimana sedikit kami tayangkan ya dokumentasi distribusi wakaf ya ke daerah-daerah pelosok. Disilakan. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal laut nelayan MBT tertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Batam. Keluar dan telah dikunjungi orang, ini dihadiri oleh BWA, telah terpanggil dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. November 2023, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah
Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya sudah menyampaikan sekali lagi saat ini alhamdulillah Pak, ya, Badan Wakaf sedang concern, ya, di daerah Dayak itu Pak ada Dayak Pak ya. Itu banyak mualaf yang sudah mulai ya mempelajari Quran. Bahkan ada salah seorang dai kita di sana Pak sedang membangun pesantren. Nah, kebetulan para santri di sana itu juga membutuhkan mushaf Al-Qur'an yang siap untuk dibaca Pak, dihafalkan dan diamalkan. Mungkin barangkali ada di antara Bapak yang ingin berkontribusi, ya, apabila kita membagi kebahagiaan, menolong, ya, insya Allah Pak, paling tidak itu jadi asbab, ya, bisa jadi itulah asbab yang menjadikan Allah cinta kepada kita Pak, insya Allah ya Pak ya. Maka baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya tentu mungkin sedikit kami ingin sampaikan bagaimana teknisnya wakaf mushaf ya Pak ya. Mushaf Quran ini sebagaimana sudah yang disampaikan, ini ada 2 model Pak. Di dalamnya itu ada barcode Pak, nanti atas nama wakifnya disebutkan saja Pak namanya, boleh atas nama kita, atas nama istri kita, atas nama orang tua kita, bahkan atas nama yang sudah meninggal juga diperbolehkan. Bahkan juga kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, ingin menjadi penghafal Quran, boleh Pak, ya, jadikan amal ini sebagai asbabnya, ya Pak ya. Bisa jadi inilah yang akan menolong, memudahkan setiap urusan kita. Maka pagi ini, pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita niatkan. Silakan Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ingin berwakaf, ini nilainya 150.000 satu mushaf ini, ya. Apa saja ini sudah termasuk biaya cetak, ya. Jadi memang kita eksklusif Pak mencetaknya, tidak sama mungkin dengan mushaf-mushaf yang lain. Yang kedua, kemudian ini ada biaya distribusi Pak, sampai ke pelosok sudah termasuk. Yang ketiga juga ada biaya untuk pembinaan. Pembina itu adalah ustadz-ustadz yang nanti akan mengajarkan Quran ini kepada para, ya, kaum muslimin yang ada di pelosok sana, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu paketnya 150. Kalau Bapak ingin 50 paket, itu tinggal dikalikan saja Pak ya. Ada paket yang 100 paket Pak. Kalau 100 paket itu 15 juta investasinya, dan itu kecil Pak. Kalau dibaca oleh 100 santri, insya Allah kebaikannya akan kembali kepada yang mewakafkannya. Mangga Pak, silahkan. Ada yang 100, ada yang 50, ada yang 10, ada yang 20, ya. Kalau ingin fastabiqul khairat, dipersilahkan Pak, ya. Mangga Bapak-bapak sekalian, ya. Ada yang sudah niat di rumahnya Pak, silahkan Pak. Kalau ada yang sudah niat, ini ada Pak, hadiah sorban katanya dari tim Badan Wakaf. Silakan Pak, ada yang sudah niat 50, yang niat 100, ya, sebagai apa namanya petunjuk kepada yang lain supaya fastabiqul khairat, dipersilahkan Pak ya. Monggo Pak, kalau ada yang mau, ya, atau ada yang misalnya sudah niat mau transfer juga silahkan, atau mungkin juga nanti ada yang mau, ya. Silakan Pak, ada yang mau 100 Pak, mungkin barangkali pagi ini. Ya, bisa juga nanti Pak kita bantu untuk penghafalnya nanti, ya. Kita mengajukan ke BWA juga penyediaan mushafnya bisa Pak Haji, ya. Kita insya Allah, ya, dari wakafnya sebagai media. Begitu mungkin Pak, ada yang mau ditanya jawabkan silahkan Pak. Kalau ada yang mau tanya jawab, ada Pak, silahkan. Atau mungkin urusan lain diperbolehkan Pak, silahkan. Atau mau silaturahmi silahkan Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan berdasarkan riset itu kan betapa perhatiannya umat Islam itu yang masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Iya. Mungkin kalau kami saja di lingkungan kita saja masih banyak juga yang belum bisa. Mungkin salah satunya juga mereka susah untuk bersama-sama ke masjid. Salah satunya alasan karena tidak bisa membaca Al-Quran atau bagaimana seperti itu. Nah, metode apa yang bisa untuk mempercepat? Kalau
di lingkungan kita saja, mungkin setiap masjid menangani di lingkungan masing-masing untuk bisa membaca bahkan memahami Al-Quran tadi. Nah, ini metode seperti apa? Kalau cuma satu guru saja yang mengajarkan hanya 15 sampai 20, ya kapan selesainya? Dan yang ngaji itu aja. Iya. Kita ingin menjemput bola bagaimana saudara-saudara kita di lingkungan kita ini, karena sudah punya rumah Quran kan, nah metode apa yang bisa yang kira-kira efektif untuk diterapkan? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz ini. Menanyakan terkait dengan metode ya. Sebetulnya kalau kita bicara metode membacanya ya, yang paling mudah itu ya metode Iqra sebetulnya. Nah, sebelum ke metode, sebetulnya apa yang mesti ditanamkan? Ini kan sebetulnya kan mental ya. Ya, mentalnya dulu Pak ya. Jadi mentalnya begini tadi ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian niatkan, ya Allah, lisan ini takut dihujat, gitu aja. Ya. Jadi Pak, jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya. Ada tidak proses usaha, kemudian kesungguhan, kita mau bisa itu dulu. Ya, selain metode mau dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya sampai pada level mau, itu kita harus ingat bahwa kita rasakan, kita bayangkan apa sesungguhnya nanti saat kita lisan ini dimintai tanggung jawab di hadapan Allah kalau kita belum maksimal. Itu paling tidak Pak ya. Jadi yang mesti ditanamkan ya Pak ya, itu adalah kesadaran kenapa saya harus bisa. Itu dulu. Yang kedua yang mesti ditanamkan adalah apa alasan hujjah di hadapan Allah saat lisan ini nanti ditanya di akhirat sudah sejauh mana kita berusaha. Paling tidak begini Pak, paling tidak nih bayangan saya Pak, kalau Bapak nanti misalnya ditanya, paling tidak oh iya saya sudah punya jadwal ngaji sama Ustadz seminggu misalnya 3 kali. Di mana tempatnya? Di Masjid Al-Ghani. Siapa ustadznya? Ustadz Pulan bin Pulan. Hancaknya ayat berapa? Surah apa? Kemudian juga istiqomahnya, paling kalau ada absensi, oh ini absensi jadi saksi gitu Pak. Itu dulu motivasinya. Ya, jadi maka Bapak Ibu sekalian, motivasi itulah yang sesungguhnya membuat salah satu keyakinan kita, ya Allah, kayak begini Pak, kami dari tim Badan Wakaf datang ke tempat ini, ya Allah saksikan ya, paling tidak acara ini jadi hujjah di hadapan Allah. Andai suatu saat saudara kita yang nun jauh di sana tidak bisa baca disebabkan tidak punya mushaf, ya Allah kami sudah datang, kami sudah sampaikan, kami sudah mengajak. Itulah mungkin jawaban yang suatu saat nanti kita dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan metode baca Pak, silahkan. Yang paling mudah itu ada Iqra, yang paling mudah itu ada talaki. Cuman pesan saya satu Pak, jangan belajar Quran autodidak. Itu Pak Putut. Nggak boleh autodidak. Cukup pokoknya saya belajar pakai mushaf yang ada yang bunyi kan? Pakai pena yang ditempelkan bunyi, itu nggak sah Pak. Ya, dalam ilmu agama itu kaidahnya belajar itu harus dengan ustadz, harus dengan guru. Ya, sebab yang namanya teknologi secanggih apapun tidak bisa membetulkan, mengoreksi kesalahan. Maka sebaiknya membaca itu didampingi seperti main bola punya pelatih. Ya, kalau ingin private ya panggil masing-masing ke rumahnya. Kalau ingin berjamaah itu Pak, ya di tempat ini. Itu satu Pak catatannya. Yang kedua Bapak Ibu, apa? Ciptakan lingkungan Pak. Belajar yang baik itu punya teman,
punya jadwal, punya guru, punya tempat. Itu Pak. Ya, yang membuat kita tidak istiqomah itu biasanya apa Pak? Tidak punya lingkungan yang mengingatkan, tidak punya absensi. Kenapa di sekolah ada absensi, ada itu? Supaya apa? Supaya punya lingkungan. Ya, minimal punya WAG. Lebih baik lagi Pak, nanti bapak-bapak nih kalau sudah mulai di sini membacanya bagus, tingkatkan dengan menghafal. Kalau bahasa anak santri, menghafal itu harus ditasmikan, harus distorkan Pak. Nggak boleh menghafal tanpa storan. Nah, storannya juga dijadwalkan. Begitu Pak. Ya, jadi motivasi yang paling penting adalah ya Allah, jangan sampai Quran ini menghujat kita, tapi paling tidak kita bisa menolong di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, masih ada lagi? Ada lagi? Ibu-ibu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi benar menurut saya bagaimana menemukan motivasi tadi kan ya. Saya tuh mengukur dari diri saya sendiri. Saya tuh backgroundnya dari keluarga abangan gitu ya. Belajar Al-Quran dari pesantren. Yang saya rasakan susah itu ya mungkin seperti orang-orang lain juga bahwa menjaga semangat atau motivasi atau konsistensi atau istiqomah. Jadi mungkin kalau baru mendengar Ustadz begini rasanya tuh ada semangat gitu ya, tapi nanti pulang. Jadi mungkin kita perlu semacam apa ya, daftar atau apa tadi kisah-kisah hadis-hadis atau ayat yang memotivasi kita untuk belajar Quran ini, dan itu mungkin secara kontinu, secara terus-menerus atau sesering mungkin diingatkan kepada jamaah kita atau warga kita yang belum datang ke masjid bahkan gitu. Ya, ya. Itu mungkin yang dalam hati saya, ya Allah kenapa ya mau, karena seperti ini aja kadang-kadang habis sholat tuh ingin baca Quran gitu. 1 hari 2 hari jalan, tapi begitu setelah itu luntur lagi. Habis dari masjid rasanya nanti ke rumah pengen baca Quran, tapi sampai di rumah buka WA udah lupa lagi. Itu aja. Ya baik. Ya baik Pak ya. Mungkin sama kayak ya, merasakan juga yang lain. Ini pertanyaan mewakili Pak ya. Begini Pak ya. Pertama adalah ya, kenapa dalam Islam itu kita disunnahkan untuk berjamaah. Al jama'atu rahmatun. Ya. Tidak ada ceritanya orang menghafal tanpa sebuah lingkungan, nggak ada. Ya. Maka kenapa pondok pesantren itu dia bisa melahirkan hafidho, sebab tersistem Pak. Tersistem itu Pak, ada jadwalnya, ada musyrifnya, ada absensinya, bahkan ada mutabaah yaumiyah Pak. Jadi punya buku harian yang itu mencantumkan di sana jam berapa kita tilawah, jam berapa kita merojaah, jam berapa kita ziyadah. Dan itu dipantau oleh musyrifnya. Ya, dan itu dibuatkan kolom 1 bulan itu 30 hari Pak. Nggak boleh ada yang kosong. Kalau kosong berarti dia ada yang tidak merojaah. Maka dibuatkan sistem supaya apa? Supaya kita itu dikondisikan gitu Pak. Ya, jadi saran saya istiqomah ini Pak, jadi mesti diciptakan. Dulu ada satu, masih ada mungkin hari ini, ada One Day One Juz, bacakan. Itu komunitas ya Pak ya. Nah, mungkin masih ada hari ini juga. Nah, di sini dibuat aja Pak. Jadi Bapak nih, ini kan jamaah Pak. Pak, apa sih manfaat kita berjamaah Pak? Kalau saya Pak melihat Bapak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, manfaat 5 orang ini adalah bagaimana teman kita bisa mengingatkan kita istiqomah itu Pak. Maka buatkan 5 kelompok, 5 kelompok, 5 kelompok, 3 kelompok, 3 kelompok, 3 kelompok. Ini ada kelompok tahsin, ada kelompok tahfidz, ada kelompok murojaah begitu Pak. Jadi apa? Jamaah itu dimanfaatkan sebagai peluang untuk istiqomah itu Pak. Jadi satu-satunya alat media yang membuat bisa istiqomah itu Pak, teman dan lingkungan. Ya, kalau di sini ada 40 Pak jemaah masjid, itu peluang besar itu Pak. Gitu. Jadi lihat
teman saudara itu adalah peluang untuk saling memotivasi. Itu dulu kan ada belajar kelompok ya Pak ya. Belajar kelompok itu memotivasi Pak sebetulnya gitu ya, supaya kalau ke guru kan malu gitu, tapi kalau ke teman kan tidak. Gitu aja Pak, itu satu. Yang kedua Pak, saya dapat tips ini Pak, mudah-mudahan dicatat Pak ya. Apa yang membuat motivasi kita istiqomah? Begini para jamaah sekalian, kalau Allah sudah berjanji akan mengangkat derajat orang yang dekat memuliakan Al-Quran, ya Pak ya, itu kata Allah. Innallaha yarfa'u li hadhil ummah. Allah akan mengangkat, memuliakan. Pertanyaannya Pak, apa amal yang membuat kita ini dijamin oleh Allah itu Pak? Tidak ada amal yang membuat kita dijamin hidup kita, dijamin kemuliaan kita, bahkan dijamin rizki kita kecuali dengan Al-Quran. Maka jadikan itu sebagai media jaminan Allah atas kita. Maka kalau sehari tidak baca, rasanya ada yang lepas tuh jaminan tadi. Ya Pak, gitu. Dan saya yakin semakin kita mengikatkan sekuat-kuatnya, semakin kuat jaminan itu. Saya sudah contohkan tadi Pak, anak-anak santri itu Pak, dia tidak punya kesibukan kecuali apa? Belajar. Apakah dia sibuk macul? Enggak kan? Tapi dengan semakin dia disibukkan tadi, semakin mengundang apa? Simpati dan jaminan Allah. Itu contohnya. Ya Pak ya. Nah, saya juga sempat tanya Pak, kemarin saya ikut halqah di Masjid Nabawi. Banyak ya musyrib di situ yang sedang nunggu di tiang-tiang Masjid Nabawi itu. Ya. Masya Allah Pak, mereka itu Pak, itu hidupnya itu sudah dijamin dengan hanya mengajarkan Quran. Itu. Jadi tidak ada kesibukan lain, cukup dia duduk ya, kemudian mendapatkan para siswa, kemudian silakan mungkin juga orang asing kalau mau boleh ada yang setoran. Cukup Pak, tidak disibukkan dengan yang lain, dan Allah jamin rezekinya lewat itu. Nah gitu. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, yuk sama-sama. Kalau kita ingin dikasihani, disayangi oleh Allah, maka sayangi mukjizatnya. Sebab saat ini Pak, tidak ada bukti yang paling autentik terkait dengan pembuktian iman kita kecuali kita cinta kepada Al-Quran. Membaca, mengamalkan, memahami Al-Quran. Begitu Pak. Maka jaminkan ya waktu kita kepada Allah untuk mendatangkan jaminan Allah kepada kita semua. Jelas Pak ya? Mudah-mudahan bisa menguatkan. Silakan Bapak-bapak sekalian, nanti mungkin ada penjelasan teknis ya untuk terkait dengan wakaf ini ya. Kalau ada yang ingin silahkan ya. Mudah-mudahan di sini ada yang 100 mushaf Pak. Kami sangat butuh sekali untuk percepatan ya, para santri itu ada yang bisa ya mendapatkan akses mushaf tadi. Dan sangat dibutuhkan banyak sekali Pak mushaf untuk dibaca oleh mereka. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian kajian inti sampai dakwahnya. Nanti untuk hal teknisnya ada tim yang akan menyampaikan kepada kita. Sekali lagi mudah-mudahan ini adalah wasilah kita Pak ya. Kita bisa berkumpul, silaturahmi, dan juga menjadikan amal soleh ini sebagai peluang yang bisa jadikan sebagai jaminan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada guru kita Ki Haji Ali Ahmad Tajudin yang telah menyampaikan materi kajiannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus istiqomah dalam hal thalabul ilmi dan juga Insyaallah ya betul nih. Dan akhirnya kami dari WA mengajak kepada saya untuk bisa berkontribusi. Pak di sini juga tinggal di komplek juga. Al-Quran dan pembinaan untuk saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terpencil, terluar dan jadi waktu Intan ya terakhir sama Pak Yaja itu ya, waktu nikah Intan ya. Ya. Di Sadang itu ya. Di Sadang. Dan insya Allah kami dari BWA rencana distribusi di bulan September dan November ingin mendistribusikan wakaf Al-Quran
sini juga sebanyak ada 140 taksin. Oh, ada ya taksin. ke Oh, iya. 4 daerah, yaitu Maluku Utara sekitar 40.000, dan juga ke Gorontalo sekitar 20.000, dan juga ke Kalimantan Tengah 40.000 mushaf Al-Quran, dan juga ke Lampung 40.000 mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan rencana kami BWA bisa terrealisasi di bulan September dan November. Maka dari itu kami mengajak bersama kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama berkontribusi berwakaf terbaiknya di program wakaf Al-Quran, bisa dengan secara cash maupun dengan transfer. Insya Allah nanti tim BWA di sini menunggu sampai 7:30 bagi para jamaah sekalian yang ingin ikut berkontribusi, dan insya Allah di minimal 5 paket mushaf Al-Quran nanti akan mendapatkan sertifikat dan sorban. Ya, ini cindera mata untuk kenang-kenangan bagi yang berwakaf minimal 5 paket. Nah, terakhir para jamaah sekalian, marilah di sisa-sisa umur kita dan kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, marilah jadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita kaum muslimin, sebagaimana gaya hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gemar mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka tahu bahwa harta sesungguhnya yang kelak akan menemani kita, yang akan menjadi penolong kita, bukan harta yang kita tumpuk-tumpukan, yang kita belikan rumah yang mewah, mobil yang bagus, tanah yang luas, tetapi harta yang fa'afiku fisabilillah, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sifat daripada harta, jika dimakan menjadi kotoran, jika disimpan akan menjadi rebutan. Namun jika kita infakkan, kita wakafkan, ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah meninggal. Jangan sampai penyesalan itu datang ketika Allah memanggil kita, kemudian kita dibangkitkan, lalu orang-orang yang telah dibangkitkan itu menyesal, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Munafikun. Fayaqula, maka mereka berkata, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah mengundurkan kematianku sesaat saja. Apa yang mereka inginkan para jamaah sekalian? Mereka mengatakan fa'as-sodaqah, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku bagian daripada orang-orang soleh. Mereka menyesal karena dulu ketika di dunia harta yang mereka tahan-tahan untuk berinfak, mereka menyesal saat itu harta yang dia miliki tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sampai di kita, dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan timnya. Kembali kepada berjamaah, waktu lewat suruk, silakan sholat suruk, dan mohon maaf siapkan juga sama pengurus ada ramah-tamah sarapan juga. Jadi setelah sholat suruk silakan langsung. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan untuk teknisnya bisa untuk waktunya bisa dilakukan berburu sama keluarganya, dan bisa kapan saja langsung ke waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.